Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi. Biasa saya dipanggil Rinaldi atau Aldi. Saya berkuliah di kampus UIN Suska Riau, UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Dan saya sekarang duduk di semester 5. Dan saya berjurusan manajemen dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, di video kali ini saya dituntut untuk memenuhi tugas kuliah saya, tugas akhir semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan etika komunikasi. Jadi, etika komunikasi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama, etika dan komunikasi. Nah, yang dimaksud dengan etika adalah suatu prinsip untuk mengatur kita dalam berperilaku dalam masyarakat. Sedangkan komunikasi adalah suatu hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Berbicara antar sesama manusia, interaksi antar sesama manusia dengan tujuan menyampaikan dan menerima suatu pesan. Jadi, dapat kita artikan bahwa etika komunikasi tersebut adalah suatu prinsip dalam mengatur baik itu tata bicara kita atau sikap kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain secara sopan dan santun. Dan etika komunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, tingkah laku kita terhadap menjalin suatu hubungan dengan orang lain gitu, berkomunikasi atau interaksi dengan orang lain antar sesama. Ada juga beberapa fungsi dari etika komunikasi ini. Yang pertama adalah berfungsi sebagai moral. Misalnya, kita berkomunikasi dengan orang lain itu secara baik, sopan, dan bertingkah laku selayaknya kita bisa menerima dan mengirim pesan kepada orang tersebut. Yang kedua adalah mempermudah proses penyampaian pesan. Nah, maksudnya di sini adalah kita berkomunikasi dengan orang lain itu dengan sopan dan baik, dengan tingkah laku yang baik, agar bahasa yang kita gunakan itu dapat dimengerti oleh kedua belah pihak gitu. Yang ketiga adalah sebagai panduan berkomunikasi antar sesama. Maksudnya adalah kita menggunakan bahasa yang baik, baik itu secara lisan maupun tulisan, agar yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan dan diterima oleh orang lain gitu. Dengan kita juga menyerapkan perilaku yang baik, sopan dan santun. Nah, itu adalah penjelasan dari etika komunikasi menurut saya dan fungsinya. Nah, langsung saja saya akan memutar suatu video yang mana langsung saja kita tengok. Cekidot. Lihat Bapak Afzal nggak? Afzal, bapak kamu ada di pintu neraka. Mau dimasukkan ke dalam neraka. Afzal, ayo cepat. Kamu harus masuk ke surga. Aku gak mau masuk surga tanpa Bapak. Aku mau cari Bapak dulu. Jangan masukin saya ke neraka. Jangan. Kamu harus masuk neraka. Selama di dunia, kamu meninggalkan sholat. Enggak, saya nggak mau. Jangan masukin Bapak saya ke neraka. Bapakmu tidak pernah sholat. Pantas masuk neraka. Kalau Bapak masuk neraka, Afzal juga masuk neraka. Tempat kamu di surga. Tempat bapak kamu di neraka. Ayo Pak. Afzal. Tempat kamu di surga, bukan di neraka. Lepasin, aku gak mau masuk surga tanpa Bapak. Aku mau cari Bapak. Lepasin.
Sholatlah kamu di antara pintu surga dan neraka ini. Berdoalah kepada Allah. Mohon kepadanya. Wah, luar biasa ya video tadi. Jadi video tadi saya ambil dari channel YouTube, yang mana channel itu bernama Muhammad Abdul Aziz, dan film pendek tadi itu berjudul Anak Soleh yang menolong orang tuanya untuk masuk surga. Nah, menurut saya dari video atau film pendek tadi kita dapat melihat bahwa ada terkandung etika komunikasi yang baik, yang mana di video ini diceritakan bahwa seorang anak yang bernama Afzal, dia tidak ingin masuk surga tanpa ayahnya, yang mana seorang ayahnya tadi harus dimasukkan ke neraka. Sang malaikat mengatakan bahwa ayahmu tidak bisa masuk surga karena dia sering meninggalkan sholat. Jadi muncul etika komunikasi antara Afzal dengan malaikat bahwa Afzal ini tidak menerima ayahnya tadi masuk ke neraka. Dia berusaha payah untuk agar seorang ayahnya tadi bisa masuk sama-sama ke surga bersama dia. Nah, seorang malaikat mengatakan bahwa dia harus sholat di antara pintu surga dengan pintu neraka agar bisa membawa ayahnya untuk masuk surga. Jadi dari video ini etika komunikasinya sangat baik, memiliki negosiasi dan berbicara sopan santun, dan kita juga dapat menyimpulkan bahwa seorang anak yang berbakti kepada ayahnya, yang mana dia ingin membawa ayahnya ke surga meskipun ayahnya sudah ingin ditarik malaikat ke neraka, dan dia melakukan sholat di antara pintu surga dan pintu neraka untuk membebaskan ayahnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil hikmahnya itu betapa pentingnya kita harus berbakti menjadi anak yang soleh dan soleha kepada kedua orang tua kita. Dan juga kita dituntut untuk memiliki etika komunikasi. Kita tidak boleh memandang ini orang tua, ini orang kecil. Yang namanya kita berkomunikasi, baik itu kita kepada orang kecil maupun besar, ya kita harus sopan dan santun dan saling menghargai. Dan di video ini juga saya mengambil kesimpulan bahwa sholat itu sangat penting, yang mana kita beragama Islam, dan sholat itu adalah hubungan kita antara manusia dengan Allah. Jikalau sholat sudah terputus, maka putuslah hubungan kita dengan Allah. Jadi itulah video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.